Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya ini kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka sekalipun di masa pandemi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin jadikan suasana keadaan pandemi ini semakin hilang dari dunia kita atau dari bumi peredaran kita ini, atau dari daerah kita. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan keimanan dan keislaman kita, dan juga memberikan kekuatan keimanan dan keimanan kita untuk mengisi sisa usia kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita sampaikan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkat jasa beliaulah kita juga sampai sekarang bisa mengetahui Islam dan juga dalam keadaan beriman. Dan semoga insya Allah kita juga tetap beriman sampai akhir hayat hidup kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga wabil khusus kepada saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berbaring di rumah, dalam keadaan sakit juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala, sehingga dapat menjalankan aktivitasnya sebagaimana seperti biasanya, yaitu juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aktivitas yang lainnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari rezeki, dalam rangka mencari nafkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga doakan wabil khusus kepada anak-anak dan cucu kita, semoga anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak yang solehah, yang berbakti kepada Allah, Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan memberikan manfaat bagi orang-orang yang dicintainya, orang yang disayanginya, dan juga bagi nusa agama dan bangsanya. Dan kita kelak semuanya insya Allah akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dapat berjumpa dengan Allah, berjumpa juga dengan Nabi, dan juga berjumpa dengan para sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah kita sama-sama buka kajian kita kali ini, sekalipun sudah baca Fatihah, ini baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berkaitan dengan kemarin masalah solat-solat yang dilarang oleh Rasulullah SAW, wabil khusus solat sunnah mutlak. Solat sunnah mutlak ini solat sunnah lepas. Ya. Kalau solat sunnah witir itu adalah solat sunnah yang ada waktunya. Solat sunnah apalagi tahajud, solat sunnah yang ada waktunya, dan itu sangat dianjurkan oleh Allah di dalam Quran, dalam surat Al-Isra ayat 79. Ya. Jadi kalau solat tahajud itu memang hampir mendekati wajib, kalau sunnah muakkadah ibaratnya. Karena afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Jadi seafdol-afdolnya, yang paling afdol, paling utama sholat sunnah setelah sholat wajib, yaitu sholat lail, sholat malam atau sholat tahajud. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendawamkannya, senantiasakannya. Karena ini sangat disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa firman-Nya. Baik, di dalam kemarin kita sampai dengan suatu hadis. Hadis itu di sini hadisnya memang agak panjang. An Amr bin Abasah
Jadi hadis ini diriwayatkan oleh, di sini disebutkan oleh Imam Muslim dalam redaksi yang agak panjang yang terkait dengan masuk Islamnya seorang sahabat bernama Umar bin Abasah. Amr bin Abasah, bukan Umar. Ya, Amr bin Abasah. Qala, jadi seorang sahabat bernama Amr bin Abasah radhiyallahu anhu ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, qultu, aku berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul lail, malam apakah asma'u yang paling didengar doa itu? Asma, ya, sima, sebenarnya sudah menjadi bahasa kita ya. Yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya gitu ya. Nah, di sini ada keterangan dari kata asma, ayu awqatihi arja lil qabuli wa asra'u fil ijabati. Manakah waktu malam, waktu yang terbaik yang itu sangat ya diterima ya, doa itu dan juga sangat cepat untuk diterimanya. Istilahnya penjelasannya seperti itu. Lalu Rasulullah SAW menjawab, qala jauful lailil akhir, yaitu tengah malam yang terakhir, kata Rasulullah SAW. Jauful lailil akhir, tengah malam yang terakhir. Ada keterangan di sini sifah li jauf. Jadi kata lail ini, al-akhir itu adalah kata sifat yang mensifati kata jauf. Jauf itu di tengah. Jauf itu, kalau jauf sebenarnya itu sama aja dengan artinya liang. Ya, jauf ya di saat malam yang sunyi, sepi. Nah, ini menurut Rasulullah itu adalah di tengah malam yang terakhir. Di sini disebutkan, ini keterangan ini ya, keterangan dalam bentuk tata bahasa Arab. Wa huwa khabaru mubtada mahdhuf ai huwa jauful lail wa huwa al juz'ul khamisu min asdasil lail. Jadi nggak usah saya terangkan. Jadi sebenarnya dia itu apa? Disebutkan di sini dia sebagai khobar mubtada yang telah dihilangkan. Jadi ada khobar mubtada yang telah dihilangkan. Jadi asalnya itu ada jauful laili. Nah, tengah malam ini disebutkan di sini adalah bagian seperlima, bagian yang kelima dari seperenam malam. Berarti di ujung ya, menjelang mau subuh lah, ya antara sekitar jam 3 atau jam setengah 3 lah, setengah 4 ya, jam 3, jam setengah 4, jam 3, seperenamnya yang terakhir. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Fasolli ma syi'ta, maka sholatlah terserah kamu, ya sekehendakmu. Fa inna sholata mashhudatun, maka sesungguhnya sholat itu pada saat itu, pada malam itu, pada akhir malam itu, mashhudatun, disaksikan baik oleh Allah maupun oleh para malaikat Allah. Mashhudatun. Jadi malaikat-malaikat malam, ya kan, malaikat itu kan aplusan. Ya, biasanya aplusan antara malaikat malam dengan malaikat siang. Masyhudatun maktubatun, dan kata-kata disaksikan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa. Ada itu salat ini ya, salat bukan salat lail tapi salat fajar. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Tapi ya
otomatis juga di dalam hadis ditekankan juga ya, bahwa sholat itu juga disaksikan. Masyhudatun maktubatun. Disaksikan, masyhudatun maktubatun. Maktubatun itu sama dengan kataba, yaktubu. Maktubatun dicatat. Dicatat oleh para malaikat Allah. Ada keterangan di sini, ai tashhaduha al malaikatu wa taktubu sawabaha al azima. Jadi disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah dan juga dicatat pahalanya yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya itu sebenarnya sih ya. Sholat wajib pun juga termasuk dicatat oleh Allah. Dan sholat-sholat yang lainnya pun dicatat. Tapi pada saat itu, maksudnya dicatat di sini benar-benar malaikat itu antusias untuk mencatatnya. Sebagai seorang hamba yang bangun di tengah malam saat orang sedang enak tidur dalam peraduannya ya. Nah, kita bangun. Kalau sudah biasa mah insya Allah. Ya kalau udah biasa insya Allah. Apalagi kalau seandainya misalnya kita sambil membaca Al-Quran. Karena kita nggak hafal Quran ya. Tapi kita sambil baca Al-Quran nggak masalah. Itu bisa secara tidak sadar kita sudah menghatamkan Quran berkali-kali. Itu enak itu. Kalau misalnya ya 2 halaman 2 rakaat. 2 halaman 2 rakaat, 2 halaman 2 rakaat. Itu luar biasa. Tahu-taunya udah sekitar, udah mau dekat khatam Quran. Itu. Dan ada seorang yang itu ya, hafiz ya, dia menghafal Quran, namanya Ahmad Jazi. 10 menit menghafal Quran. Itu diantaranya waktu yang menurut dia itu adalah 1 jam sebelum sholat subuh dan 1 jam sesudah sholat subuh. Itu di saat yang paling cepat dan enak untuk menghafal Al-Quran. Memang kata dia itu syarat-syaratnya banyak itu. Syaratnya ada 6 kalau nggak salah itu kata dia. Untuk bisa menghafal Quran memang ada niat khusus ya. Ini kalau bisa kita ini semuanya bisa menghafal Quran sesungguhnya. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa menghafal Quran itu susah, itu berarti suudzon terhadap Allah, buruk sangka kepada Allah. Orang Al-Quran itu gampang dihafal. Cuman kitanya aja belum niat, kitanya juga belum sungguh-sungguh untuk itu. Karena Allah sendiri sudah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kan udah ada ayatnya. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Tuh, mudah sebenarnya untuk diingat. Ada pengalaman orang sudah tua, usianya itu sekitar sudah 83, tapi orang Palestina sudah tua. Dia pengen menghafal Al-Quran. Itu bisa. Ya, karena ada niat 2 tahun dia bisa itu menghafal Quran. Ibu-ibu, ya tadi bilang ibu-ibu itu bisa menghafal Quran. Nah, kata dia ini syaratnya itu ada 6. Syarat yang pertama katanya harus, kata tadi Ahmad Jazi, harus senyum bahagia. Yang pertama senyum bahagia. Nggak boleh cembetut, nggak boleh cemberut, harus senyum bahagia. Senang, pokoknya senang aja. Katanya itu. Itu yang syarat pertama. Yang syarat yang kedua, banyakin minum air putih. Kata yang itu ini hafal dia punya tip itu. Banyakin minum air putih pada saat menghafal Quran. Tuh, berarti luar biasa minum air putih itu ya. Banyakin minum air putih. Terus yang kedua, yang ketiga, pilih mushaf Al-Quran. Pilih. Mushaf itu satu aja, jangan ganti-ganti. Kalau yang mau kita hafalkan yang ini ya udah itu aja. Yang keluaran Madinah ya keluaran Madinah. Yang cetakan Indonesia ya udah yang cetakan Indonesia. Itu aja, jangan ganti-ganti.
Nanti berubah nanti giniannya. Kalau satu aja insya Allah cepat hafal. Karena sampai nanti kayak Ustadz Adi Hidayat katanya. Bisa tahu pinggir kanan, atas, bawah itu. Bisa begitu Pak. Itu makanya kita harus punya niat ini. Kalau bisa sebelum kita meninggal kita punya hafalan banyak lah. Kalau bisa. Kemudian yang ke berapa tuh? Keempat ya. Keempat itu pilih waktu. Harus pilih waktu. Harus itu pilih waktu. Harus. Dan yang kelima itu pilih tempat. Harus pilih tempat. Jangan hafalan di tengah orang sambil nonton TV. Ya susah. Harus pilih tempat. Hindarkan itu semuanya. Juga jangan di luar ada orang jalan. Jadi nggak fokus. Ya, itu kata dia nih Ahmad Jazi. Terus yang keenam pilih guru. Ini juga sama. Guru supaya untuk bisa murojaah. Jadi pilih guru. Dan di samping itu juga kita harus husnuzon kepada Allah, berbaik sangka bahwa Allah memudahkan untuk menghafal. Coba lihat, mana ada orang yang hafal Taurat sekarang ini? Mana ada orang yang hafal Injil sekarang ini? Ada nggak? Nggak ada. Malah justru orang Islam yang hafal Injil. Kan lucu itu. Kayak dokter Zakir Naik. Itu kan hafal itu kitab Injil. Dia tahu gitu sampai dia bisa menyebutkan luar biasa. Tapi ini menunjukkan ya mukjizat dari Al-Qur'anul Karim. Baik. Itu ada 6 kalau nggak salah itu syaratnya itu. Itu menurut Ahmad Jazi. Nah kita boleh juga tuh Pak kalau pengen kita mau menghafal. Selanjutnya, fasolli ma sita fa inna sawma waktubatun hatta tusalliyas subha summa aksir. Sampai, nah ini jaraknya ya maksudnya sampai kamu sholat subuh summa aksir kemudian tahan. Di sini disebutkan kaffa anin nafilah. Tahan untuk tidak melakukan sholat sunnah setelah sholat subuh. Nah, itu. Hatta tatlu asyamsu wat fatartafiya. Sampai matahari itu terbit, kemudian matahari itu meninggi. Ya, ini menurut hadis ini. Kisah seukuran atau kisah seukuran rumhin satu tombak. Setinggi satu tombak dari kejauhan itu matahari. Aurum haini atau 2 tombak. 2 tombak. Fa innaha tatlu'u baina qornai syaitonin. Karena ketika terbit, pada saat terbit itu bersamaan pula terbitnya di antara 2 tanduk setan, disebutkannya segitu. Apa sih yang dimaksud dengan tanduk setan? Maksudnya apa? Nah, kalau kita lihat, kita ini sebagai satu kiasan Pak sebenarnya. Ya, ini makna-makna kiasan atau kinayah. Makna kiasan. Kalau tanduk bagi sapi itu untuk apa sih? Kekuatan. Ya kan? Untuk tunduk, untuk ngusir itu kekuatan. Artinya begitu kuat setan pada saat itu. Maksud saya gitu, untuk menggoda ya anak-anak cucu Adam. Wa yusalli lahal kuffaru, dan pada saat terbitnya matahari, disitulah para kuffar atau orang-orang kafir ya melakukan sembahyang lah ibaratnya. Kita tidak mengatakan sholat ya, sembahyang gitu. Melakukan sembahyang. Kalau di sini diartikan ayyasjudunalaha, mereka sujud kepadanya. Tapi kan itu juga kembali kepada kita. Kalau pada saat itu misalnya kita tidak berniatan untuk itu, ya tidak apa-apa. Yang jelas tapi sebaiknya agak bergeser. Ya tadi itu ya satu setinggi tombak, 1 tombak atau 2 tombak. Tsumma sholli ma syi'ta fa inna sholata masyhudatun maktubatun hatta ya'dila rumha dilluhu. Kemudian salatlah kamu
Masyita sekehendakmu. Fa inna sholata masyhudatun maktubatun. Karena sholat itu disaksikan, dicatat hatta ya'dilar rumha dilluhu, sampai dengan sebilah tombak, ya, sampai dengan bayang-bayang setiap sebilah tombak itu sama. Bukan sama dalam arti itu, masuk tegak, maksudnya tegak, hilang gitu ya. 3. Di sini ada penjelasannya di sini. Fa'ilun ya'dila. Jadi kata dilluhu, bayangan itu menjadi subjek dari kata ya'dila. Ai yusawi adillu rumhuhu nahwa shimali la mali'an ilal maghribi awil masyriqi. Jadi ya apa, di mana bayangan suatu benda itu, ya, itu di sini disebutkan tegak lurus dengan bendanya itu atau dengan tombaknya itu, ya, menuju ke arah utara. Jadi menuju ke arah utara sedikit, utara ya. Jadi bayangan itu menuju ke utara. Ini kejadiannya bukan di sini. Kejadiannya di Madinah. Di Madinah itu kiblatnya menghadap ke selatan. Di sana menghadap ke selatan. Kalau di sini menghadap ke barat. Nah, di sana menghadap ke selatan. Dan tidak condong ke arah barat dan juga tidak condong ke arah timur. Nah, maksudnya berarti di sini dikatakan wahadihi halul istiwa'i fi ba'dil baqa'i. Di sebagian tempat belahan bumi ini merupakan tengah matahari, ya, tengah hari. Istiwa di tengah hari, ya. Walafdu muslimin, dan ada hadis yang disampaikan oleh Muslim, hatta yastaqilla dhillu birramhi aw yan'adimu dhillu bil marrah, sampai bayangan-bayangan itu, ya, dengan tombak itu hilang. Nah, bayangannya hilang, ya. Yan'adimu dhillu marrah, dan sama sekali lenyap, tidak ada gitu. Ya, di sini. Wa hadza fi ba'dil jihadi, dan kondisi ini adanya di sebagian wilayah tempat, di beberapa tempat. Walahdatul istiwa'i hiya waqfatus syamsi bainas su'udi wan nuzul. Nah, keadaan posisi tengah hari ini adalah di mana matahari posisinya ini di tengah langit. Jadi di antara saat dia mau naik, di antara saat dia mau turun. Nah, berarti di tengah langit. Di tengah-tengah langit kan. Su'ud itu naik, nuzul itu turun. Matahari kan ada saatnya turunnya. Kalau kita lihat dari sini, dari bumi, ya. Ya, itu maksudnya di tengah langit. Wa alamatuha nihayatu qasrid dhilli fi ba'dil jihadi. Cirinya atau ciri-cirinya, tanda-tandanya yaitu di sebagian kawasan bumi di mana, ya, bayang-bayang itu semakin menuju kepada semakin pendek gitu. Menuju pada puncak pendeknya. Jadi betul-betul pendek banget gitu. Bayangan itu sampai hampir nggak kelihatan. Nah, itulah yang termasuk dilarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak, ya. Au adami fi jihadin ukhra, atau di kawasan-kawasan yang lainnya, ya. Ada juga terkadang seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Summa, di sini disebutkan summa aksir, kemudian tahanlah untuk kalian tidak sholat sunnah mutlak di situ pada saat di tengah-tengah langit itu, ya, posisinya. Summa aksir fa inna jahannama tusdar, maka tahanlah karena sesungguhnya di saat itulah di mana neraka jahanam itu sedang bergejolak panas. Nah, oleh karena itu ada satu pendapat itu, ya,
Ini mengapa Allah Subhanahu wa taala ya matahari itu berjalan. Seandainya katanya matahari itu ditahan oleh Allah 1 jam saja di tengah hari pada saat itu atau tengah bolong sifatnya, ini semua akan terbakar, hancur, dan kita itu akan darahnya mendidih, nggak bisa, panas luar biasa. Ditahan 1 jam aja. Maka itu rahasianya mengapa Allah mengatakan waqtilaful laili wan nahari. Jadi terjadinya perbedaan malam dan siang itu karena untuk keamanan manusia dan untuk keamanan hidupnya makhluk hidup di bumi ini. Sama juga pada saat di tengah malam itu, kalau diberhentikan 1 jam saja, dinginnya luar biasa, bisa beku kita semuanya. Apalagi seharian, habis kita ini. Nah, jadi makanya ada pagi, siang, sore, malam, semua itu terus merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wa tuftahu abwabuha fa idza zaghatis syamsu. Dan pada saat itu juga dibuka pintu-pintu neraka itu begitu sehingga begitu panas. Ini menurut hadis ini ya. Kita tidak bisa berpatokan dengan hadis, ada satu hadis saja. Ada beberapa hadis soalnya. Nah, di sini kita bisa nanti memilah dan memilih dan juga kita boleh menggunakan sehingga sesuai dengan apa yang kita maui gitu ya. Kita senang gitu. Mana yang tepat gitu ya. Menurut kita, tapi ya, menurut masing-masing. Sehingga terjadi perbedaan itu suatu kewajaran. Ya. Fa idza zaghatis syamsu, maka apabila matahari itu sudah condong ya. 5 ini ada kejelasan aimalat, condong. Fa sholli ma syi'ta, maka salatlah sekehendakmu. Fa innas sholata masyhudatun hatta tusalliyal asra. Maka karena sholat itu pada saat itu disaksikan oleh para malaikat sampai dengan sholat asar. Tsumma aksir, kemudian tahan juga hatta taqruba syamsu, sehingga sampai tenggelamnya matahari. Fa innaha taqru baina qarnai syaitonin, karena saat tenggelamnya matahari itu dan juga saat itu setelah ba'da asar ya. Ba'da asar itu maka tidak ada sholat sunnah. Ya, bahkan kemarin saya sebutkan ada hadis yang berkaitan dengan juga menguburkan jenazah. Nah itu ada semacam hadis itu dari An-Nasai ya, melarang untuk menguburkan setelah habis sholat asar. Yang saya sampai ada pengalaman dari diri saya ketika bapak mertua saya meninggal itu, saya juga berdebat juga pada saat itu. Saya belum tahu, ternyata ada hadisnya memang. Jadi ustadz-ustadz yang di Cipulir itu kalau nggak salah saat itu, ini harus cepat dimakamkan ini. Nah, waktu itu saya sudah ceritakan kemarin itu. Oh, ternyata mengambil dari hadis ini. Jadi mereka saklek ya mempertahankan itu. Padahal kondisional, ya kan? Tukang mandinya aja belum ada, pada saat itu belum datang, meninggalnya itu habis duhur sekitar jam 1. Ya kan 1 siang. Kalau diburu-buru juga ya susah, itu tergantung kondisional ya. Baik, kita lanjutkan. Fa innaha tagrubu baina qarnai syaitain, karena tenggelamnya saat tenggelamnya matahari, saatnya yaitu adalah di antara 2 tanduk setan atau kekuasaan setan yang sangat luar biasa. Maka pada saat itu kan orang-orang tua dulu itu suka ya memerintahkan ke anak-anaknya agar jangan keluar pada maghrib. Ya, suruh masuk, maksudnya suruh ibadah, sholat maghrib. Ya, sebenarnya sungguh wajar ya. Kalau dilihat dari segi ilmiahnya itu ada. Ya, ada itu satu ilmu apa itu yang berkaitan dengan masalah warna itu, melihat warna alam itu sangat berkaitan dengan juga kondisi keadaan. Karena pada saat maghrib itu adalah bergantinya makhluk malam masuk ke peraduannya, makhluk siang itu masuk ke peraduannya, makhluk malam itu keluar.
Nah, di saat itulah mungkin saat yang ya banyaklah itu kekuatan setan di situ mungkin yang dimaksud ya, termasuk jin-jin gitu kan. Sampai ada dulu cerita kalau anak pada saat itu hilang gitu, tahu-taunya kemana dicari-cari nggak ketemu, tahu-taunya ada di mana begitu. Ada juga itu, ya ada yang tiba-tiba dia nongkrong di mana gitu. Ya termasuk juga sama nongkrong di tempat game itu termasuk atau di tempat-tempat yang tidak dikehendaki oleh kita. Wa yusalli lahal kuffar, dan pada saat itulah orang-orang kafir melakukan sujud atau penyembahan di situ. Rawahul khamsatu illal Bukhariyya. Ya, diriwayatkan imam yang 5 kecuali Imam Bukhari. Ya, karena di dalam riwayat lain itu Bukhari meriwayatkan tentang sholat itu sholat qobliyah maghrib. Nah, di situ ada ya ada Rasulullah memerintahkan wasolli qoblal maghribi hatta as-salisata. Jadi Rasulullah memerintahkan sampai 3 kali, solatlah sebelum solat maghrib, solat sunnah qobliyah. Solatlah sebelum solat maghrib, sampai 3 kali Rasulullah bicara, sambil kemudian beliau mengatakan karahiyata, ya, beliau tidak ingin menghendaki katanya bahwa orang-orang itu menjadikan ini sebagai ketetapan yang pasti. Nah, di situ diambil, tapi banyak juga para sahabat, sebagian para sahabat, sebagian tabi'in, terus kemudian madhab Syafi'i, dan juga disebutkan di situ juga ada Ahmad bin Hambal juga, ya, itu melakukan sholat qobliyah sebelum maghrib. Hanya saja Imam Malik mengatakan makruh sholat di situ, dikhawatirkan dengan alasan karena waktunya yang sangat sempit menurut beliau. Nah, dan juga Imam Hanafi mengatakan tidak ada disyariatkan itu. Maka wajar ada perbedaan qobliyah maghrib itu sendiri, ya. Nah, oleh karena itu ada yang membolehkan, maksudnya yang mensunahkan, tapi sunahnya sunah ghairu muakkad. Karena Rasulullah ada kata-kata karohiyata itu, khawatir takut ya orang-orang itu menetapkan dengan pasti, maka Rasulullah itu jarang melakukan itu. Karena kalau disebut dengan ghairu muakkad itu Rasulullah ya jarang melakukan. Tapi kalau sudah muakkad, nah itu beliau tidak pernah meninggalkannya. Hampir-hampir ya tidak pernah meninggalkannya seperti wajib gitu. Baik, kita lanjutkan. Wali Abi Dawud wal Baihaqi, dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Baihaqi. Karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata nisfan nahari illa yaumal jumu'ati fa inna jahannama yustusjaru illa fi yaumil jumu'ati. Tahu, udah paham nih pasti. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tidak suka, kalau kariha itu artinya tidak suka, bisa juga memakruhkan, ya, tidak suka, kariha. Salat di tengah hari yang panas, di mana matahari tepat di atas kepala, ya. Tadi saya sudah jelaskan. Illa yaumal jum'ati, kecuali hari Jumat. Nah, ini hadisnya nih, ya, supaya kita tahu, kecuali hari Jumat. Mengapa disebutkan di sini? Karena di saat siang, tengah siang bolong itu adalah di mana neraka jahanam sedang bergejolak. Kecuali pada, dan disebutkan lagi sampai 2 kali, kecuali pada hari Jumat. Nah, ini ada keterangannya. Kulla yaumin illa yaumil jumu'ati. Setiap hari itu dilarang. Maksudnya Rasulullah bukan dilarang, Rasulullah tidak menghendaki, tidak suka, ya, untuk sholat di tengah, tepat-tepat di atas kepala ini, mataharinya itu. Artinya ada sebagian ulama yang memakruhkan di setiap harinya, kecuali hari Jumat. Fala karahata fihi, maka tidak makruh
melakukan sholat sunnah di hari Jumat. Jadi tidak ada makruh. Wabihi qala Tawus wa Makhul wa Syafi'i wa ghairuhum. Pendapat ini juga diketengahkan oleh Imam Tawus, Imam Makhul dan Imam Syafi'i dan juga yang lainnya. Nah, kalau mengenai terkait Tawus ini kita nanti bisa bahas tuh, bisa itu ya. Itu terkait ya. Itu juga imam maksudnya dari mazhab Syafi'iyah itu. Tapi tidak di sini dan nanti ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi khusus untuk hari Jumat ini memang khususiyah, istimewa. Karena kan hari Jumat itu sendiri juga bisa untuk hari paling utama. Ya, termasuk hari raya. Bahkan ada yang ada satu pendapat ya. Saya tidak tahu apakah itu hadis ya. Bahwa hari Jumat itu adalah hari rayanya umat orang miskin. Ada yang mengatakan gitu. Hari rayanya umat orang miskin katanya. Maksudnya karena kan mungkin tidak sempat melakukan pergi haji, maka di hari Jumat itulah. Maka di hari Jumat sebaiknya kalau mau sholat Jumat itu pakai pakaiannya yang indah-indah lah, yang bagus, yang terbaik lah gitu loh. Pakaian yang terbaik di antara pakaian-pakaian itu pakailah. Ya, boleh pakai surban. Namanya juga sholat Jumat. Ya. Pakaian yang terbaik. Ya. Kalau melihat ayatnya sih sebenarnya di setiap kali ketika kita ke masjid atau melakukan sholat, kan bunyinya ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin. Itu ayatnya di firman Allah. Wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasanmu pada saat kamu itu mendatangi masjid. Maksudnya untuk melakukan sholat. Nah, jadi yang terbaik lah, yang bagus lah ibaratnya gitu. Dan di hari Jumat itu pula juga supaya yang perempuan dapat keutamaan, maka dimulai malam Jumat itu sudah masuk hari Jumat ya. Itu juga ya bolehlah, maksudnya sangat dianjurkan untuk melakukan ya jima lah ya. Itu juga untuk supaya apa? Supaya wanita atau istri kita juga mendapatkan keutamaan di hari Jumat sehingga bisa mandi Jumat, mandi yang utama. Kan sebaiknya kalau kita sholat Jumat itu kan disunahkan untuk mandi. Seperti layaknya kayak mandi hari raya, sholat hari raya. Kan disunahkan. Nah oleh karena itulah mengapa sampai begitu utamanya itu ya boleh melakukan sholat. Boleh maksudnya melakukan itu tadi ya. Mendatangi keluarganya atau mendatangi istrinya. Ya itu sangat ya disunahkan, sangat utama lah ibaratnya kalau hari Jumat mah ya, yang lainnya wajib begitu kan. Sunnah ya, yang lainnya wajib. Ya, baik. Nah, ini ada hadis lagi, ini terkait juga nih. Ini yang terakhir nih, hadis yang terakhir. Walin Nasai, hadis dari Imam Nasai. Ya bani Abdi Manaf. Wahai anak cucu Abdi Manaf. Anak cucu Abdi Manaf itu berarti ya keturunannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kakeknya yang keberapa itu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin apa lagi itu? Bin Malik kalau nggak salah. Pertama bin Ghalib bin Malik bin Nizar bin satu lagi itu bin Ma'ad bin Adnan. Nah, sampai ke Adnan tuh. Adnan itu termasuk keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail alaihi salam. Abdi Manaf. Maka di sini wahai anak cucu Abdi Manaf, ya orang-orang suku Quraisy, ya
La tamna'u ahadan, jangan kalian mencegah, jangan kalian melarang ya. Ahadan, seseorang pun tofa, melakukan tawaf bihadzal bait, di rumah ini. Nah, Ka'bah itu disebutkan dengan istilah bait, rumah. Kenapa enggak disebutkan masjid? Tapi Ka'bah itu disebutkan bait. Baitul Atiq, Baitul Atiq, rumah yang tua, rumah yang kuno, Ka'bah. Kalau Masjidil Haram ya Masjidil Haram. Ya, tapi ketika Ka'bah Allah menyebutnya bait, rumah. Artinya apa? Ya, semacam rumah ini juga. Kalau kita misalnya pergi jauh-jauh kemana-mana, pasti kangen nggak ke rumah? Kangen. Sama juga ketika kita ke Ka'bah, yang disebut sebagai bait, rumah. Pada saat ke sana pulang, itu pada saat pulang nih Pak, habis melakukan tawaf wada, sedih banget Pak. Sebaiknya nggak boleh menengok ke belakang, menoleh ke belakang. Duh, sedih tuh. Bisa nggak nih tahun depan saya pergi ke sono? Bener-bener sekarang nih, udah berapa tahun kita nggak bisa pergi ke sono dah tuh. 2 tahun. Ternyata bukan karena uang ya. Istitoah itu tidak hanya uang. Ada orang punya uang banyak tapi nggak mampu datang ke sana, atau nggak mau datang ke sana. Nah, itu naudzubillah itu. Kemudian sampai meninggal nggak bisa pergi haji, padahal uangnya ada. Waduh, nggak bisa deh itu. Apalagi sekarang ini nih, udah 2 tahun. Ini pandemi corona sampai kapan ini? Ya, saya aja daftar lagi 2017 kemarin. Maksudnya saya pengen badalin ayah saya ini, karena saya merasain saya pengen badalin ayah saya. Saya sendiri yang pengen badalin sebagai kebaktian saya kepada ayah saya almarhum. Rencananya pengen dapat 2031. Udah pensiun udah tua ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi gara-gara pandemi nih, ya bukan gara-gara ya pandemi, emang Allah udah tunda lagi nih jauh nih. Ya mudah-mudahan kita segera cepat nih pandemi ini hilang sehingga kita bisa pergi haji. Ya. Jangan sampai, ya mohon maaf, jangan sampai ya Allah belum pergi haji terus wafat. Padahal kita sudah bisa beli mobil, padahal kita sudah bisa beli rumah. Jangan sampai ya. Tapi niat mah sudah ada ini ya, udah nabung insyaallah, Allah Maha tahu kalau niat. Atau kalau sama sekali nggak melakukan itu yang aduh. Karena hadisnya itu kuat banget itu. Disebutkan di situ malam yahbishu hajatun dhahiratun. Kalau enggak saya itu. Ya. Au sultanun au maradun habisun au sultanun jairun. Ya. Falam yahujja ya. Falyamut insya'a Yahudiyan au Nasraniyan. Barang siapa yang tidak tertahan oleh suatu kebutuhan yang sangat mendesak, yang tidak tertahan oleh sakit yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak tertahan oleh penguasa atau pemerintah yang melarang kita pergi haji, misalnya. Alhamdulillah pemerintah kita nggak melarang. Ya. Falam yahujjah, tetapi belum bisa pergi haji padahal dia mampu. Ya. Kata Rasulullah, falyamut, maka matilah. Pilih, terserah mau pilih mati yang mana nih. Yahudian, sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Nasrani, tinggal pilih itu. Makanya mulai saat ini ya kalau bisa ada niatnya lah. Ya, apa itu porsinya dulu. Nah ini hadisnya kuat itu. Banyak hadis, ada beberapa hadis tuh yang berkenaan dengan haji itu. Aduh, kalau mudah-mudahan lah ini pandemi hilang dah ya Allah, biar bisa banyak lagi orang ke sana. Amin ya rabbal alamin. Wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Nah ini ya. Ini 8 ada penjelasannya nih 8 nih. Nah, penjelasannya luar biasa, di sini ada ya 8.
aibil Ka'bati, yaitu Ka'bah. Fa fikhu ma taqaddama kulluhu anna nafilata la tasihhu ba'da salati subhi hatta tatlu asy-syamsu wa tartafi'a qadru rabhin wa inda zawali. Nah, ini penjelasannya ini. Maka hukum fikih dari hadis-hadis yang tadi disampaikan bahwasanya salat sunnah nafilah, salat sunnah itu tidak dibolehkan setelah salat subuh sampai terbit matahari, sampai matahari itu meninggi sekira 1 tombak, dan juga tergelincir sampai condong kecuali pada hari Jumat, dan juga tidak dihalalkan untuk melakukan sholat setelah sholat asar, sholat sunnah sampai terbenamnya matahari. Itu tujuannya untuk apa? Di sini jelaskan. Li adami tasabbuhi bil kufari obdatis syamsi, untuk menghilangkan tasabbuh. Nah, jadi ngikut-ngikut tasabbuh apa? Menyamai, ya. Menyamai ibadatnya orang-orang kafir, yaitu menyembah matahari. Ya insya Allah kita enggak lah. Ya kita sudah iman pasti enggak. Wa hadza kulluhu fi ghairil harami Makkah, ini hanya berlaku di selain Masjidil Haram di Mekah. Amma huwa fala nahya anis sholati fi mutlaqan. Adapun di Mekah, di Masjidil Haram, di Ka'bah itu, maka sholat itu sunnah apa saja, kapan saja, siang dan malam, secara mutlak tidak ada larangan. Nah, oh itulah keistimewaan di sana nih, ya keistimewaan di sana. Jadi kalau di sana misalnya sholatnya cuma di kamar, rugi. Sholatnya cuma di hotel, rugi. Rugi. Aduh, masa sholat jauh-jauh biayanya ada yang 150 juta. Sampai di sana nggak pergi atau nggak mendawamkan sholat subuh, duhur, isya, duhur, asar, maghrib, isya di Masjidil Haram. Rugi kalau di hotel mah, kecuali sakit, nggak apa-apa deh. Ya sangat rugi. Oleh karena biayanya juga lumayan, juga belum tentu kita bisa sampai lagi, bisa pergi haji lagi. Makanya kesempatan di sana tuh banyakin tuh. Karena sholat di Masjidil Haram di sana itu nilainya berapa? 100.000. Ya, itu pahalanya itu 100.000 seperti sholat di masjid lain. 100.000. Punya tabungan banyak, Pak. Setelah itu pulang dari sini, jangan nggak sholat. Ini kadang-kadang orang pikiran begitu. Saya udah punya tabungan banyak nih di sana di Mekah. Sekarang nggak sholat nggak apa-apa. Paling 1 doang. Nauzubillah min dzalik. Ya nggak bisa begitu. Ya itu namanya mengenteng-entengkan ya. Mudahkan. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubatu. Apabila, ini langsung aja ya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, apabila iqamah untuk sholat berjamaah itu sudah dimulai, fala sholatan illal maktubah, maka tidak ada sholat sunnah kecuali sholat wajib harus tegakkan. Jadi bagus kalau di sini nih sudah ada hitung-hitungan ya dari ketua DKM membatasi. Kalau 2 menit oke lah. Tapi kalau udah kurang dari 2 menit jangan deh. Ya, paling buru-buru cepet banget deh. Buru-buru. Ya kalau 2 menit, 3 menit mau masih. Nah ini alhamdulillah kita ada punya countdown ya, atau alat hitung untuk itu mengetahui sholat, untuk mengetahui sholat sunnah ya atau qobliyah itu, supaya bisa kita bisa menjarak lah, atau bisa kita aba-aba gitu untuk bisa melakukan itu. Oh ini udah waktunya kurang dari 2 menit nih, oh nggak bisa dah. Kalau masih 2 menit, wah masih bisa, silakan. Ya itu. Bagus ada jarak seperti itu. Nah, di sini dijelaskan, ini ada beberapa ini ya. Idza syara'a fi iqamatiha aw qarba waqtuha fala yajuzu talabbusu binafilatin.
Apabila iqomah itu sudah dimulai, qomat itu sudah dimulai, dan qomat itu sudah dekat, nah itu kayak 2 menit itu sudah dekat. Nah, maka tidak ada lagi sholat sunnah kecuali sholat wajib bersama-sama, berjamaah dengan imam. Nah ini apa ini hikmahnya, kenapa sampai begini? Nanti ini ada nih hikmahnya nih, ya. Kita baca aja dari sini ya. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yadribu man yusolli hina idin khaufan min fawatid fadilatit taharrumi ma'al imam. Paham tuh ya? Paham? Pasti ada yang paham itu. Gampang itu. Kenapa? Di sini Umar khalifah yang kedua, Umar radhiyallahu anhu memukul orang yang sedang sholat saat itu, ya. Dipukul. Jangan sholat, gitu ibaratnya. Yang memukulnya nggak kenceng lah, pasti tahu lah itu umat Muslim juga saudara sendiri ya. Khaufan, khawatir akan terlewatnya keutamaan yaitu takbiratul ihram bersama dengan imam. Tapi bukan berarti bareng-bareng sama imam, enggak. Makmum harus lebih di belakangan. Imam dulu baru makmum. Bukan pas Allahu Akbarnya itu ibaratnya bareng kan. Artinya imam belum membaca surah Al-Fatihah. Bahkan imam di sini juga sejenak dia berhenti, ya diam, itu menunggu juga bagi para jamaah, bagi para makmum yang membaca doa iftitah. Doa iftitah juga jangan sampai dihilangkan. Walaupun dia sunnah, ada nilainya. Ya. Doa iftitah itu jangan sampai dihilangkan. Dibaca macam-macam ada doanya. Nanti kita bisa ada di sini ya. Redaksinya boleh yang pakai yang Allah Akbar kabiro, ada yang pakai Allahumma ba'id nih, itu boleh silakan. Pilih, nggak apa-apa. Semuanya juga ada riwayatnya, ya. Baik, selanjutnya. Qala Tirmidzi wa alaihi ba'du sahabati wat tabi'in. Ini ya, senada juga ini pendapatnya Imam Tirmizi dan juga sebagian para sahabat, sebagian para tabi'in juga ini merupakan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk dia punya mazhab sendiri, ibaratnya dia punya sendiri, nggak ada punya jamaah ya. Ibnul Mubarak wasy-Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hambali, wa Ishaq, Imam Ishaq, wa qala ghairuhum. Nah, ini yang berpendapat bahwa dilarangnya melakukan sholat sunnah pada saat qomat dikumandangkan atau pada saat mau mendekat qomat mau dikumandangkan. Ini melarang, ya. Wa qala ghairuhum tajuzu ma'al karahati. Tapi ada sebagian yang lainnya itu berpendapat boleh. Nah, ma'al karahati, tapi itu makruh. Boleh tapi makruh, ya. Wa fi riwayatin li Tirmidzi, dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi, la sholata ba'dal fajri illa sajdataini. Tidak ada solat setelah solat subuh atau fajar kecuali 2 rakaat itu. Yang di sini disebutkan ai idza dakhalal fajru, apabila telah masuk waktu subuh, fala tusolli nafilatan, tidak ada salat sunnah kecuali sunatnya salat subuh itu sendiri, yaitu qobliyah subuh. Maksudnya begini. Ini ada keterangannya. Qabla fardihi, sebelum fardinya atau sebelum yang subuh wajibnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini apa ya, hampir semua ulama itu di ujungnya selalu berbicara wallahu a'lam bishawab, ya, dan Allah yang maha mengetahui, dan Allah yang maha benar. Jadi nggak ada ulama yang memastikan wah ini enggak, bahwa Allah yang maha mengetahui. Wallahu a'lamu bishawab. Harus setiap ulama itu harus ngomong begitu. Termasuk saya juga harus ngomong Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui yang paling benar. Ya, kita masih sesuai dengan pendapat kita, yang kita menurut kita sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan oleh hadis-hadis Rasulullah dan juga Al-Qur'an.
Masih ada waktu? Oh, besok. Masih ada waktu? Hah? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Saya kira nah ini batas ya. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Saya insya Allah akan usahakan untuk menjawab. Silakan. Nah di sini ada ulama mencari jalan yang ibaratnya bisa ini diterima oleh beberapa orang gitu, yaitu dengan cara segera melakukan sholat itu dengan agak dipercepat. Jadi gitu, dipercepat. Jadi jangan ditinggalkan. Kalau sudah berada di ujung itu habiskan dulu. Namanya juga di ujung ya. Makanannya itu tanggung lah ibaratnya ya. Kalau lagi tanggung lanjutkan dulu. Jadi itu ada yang berpendapat itu bahwa ketika sholat sunnah itu sudah berada di ujung akhir atau ya, ada yang mengatakan jika sudah mendapatkan 1 rakaat ya 1 rakaat lebih lah ibaratnya atau di ujung itu maksudnya segera disegerakan boleh. Tapi kalau masih 1 rakaat terus kemudian bisa dikejar ya nggak masalah sih. Tapi kalau nggak bisa dikejar, batalin aja. Nggak apa-apa. Dibatalkan lalu ikuti yang utama itu. Cuma kan ada yang berpendapat, boleh. Nah, jadi artinya 1 rakaat, ya udah dipercepat aja. Dipercepat. Jangan lambat. Ya tahu diri lah. Ya, harus tahu diri. Dan kondisi udah di qomat. Nah, ini qomat udah dimulai. Qomat itu kan tanda bahwa sholat berjamaah sudah akan dimulai. Beda dengan azan kan. Kalau azan itu adalah tanda masuknya waktu sholat. Tapi kalau iqomah tanda ya dimulainya sholat berjamaah. Nah itu. Maka di sini maka para ulama sebagian besar atau sebagian besar ulama berpendapat itu kalau bisa dibatalkan atau tidak ada. Udah lebih baik gak usah gitu. Ya lebih baik gak usah. Kecuali kalau itu misalnya qobliyah subuh ya. Qobliyah subuh. Nah itu boleh misalnya, tapi dipercepat juga, nggak boleh juga. Ya. Nah, kalau itu ada juga yang berpendapat ya seperti saya sebutkan waktu itu ya. Kalau itu muakkad ya, apalagi muakkad. Itu boleh diqodho. Ini yang berpendapat boleh mengqodho. Diqodho. Ya, diqodho. Ya, diqodho ya nanti kapan terserah setelah subuh, tapi jangan di sini. Boleh kalau qodho itu. Cuman jangan di sini. Kalau di sini nanti jadi ribut. Maksudnya nanti ada jadi fitnah. Ya, bolehlah di rumah, boleh gitu. Atau kapan lagi kalau pas pada saat kita ingat juga nggak masalah, pada saat itu boleh diqodho. Baik. Jadi menurut saya dituntaskan terlebih dahulu kalau dia sudah berada di tahiyat akhir. Dituntaskan. Tapi kalau 1 rakaat mah ya dibatalkan boleh, tapi dilanjutkan dengan waktu yang cepat silakan. Kalau bisa mengejar fadilah takbir bersama imam bisa, saya kira bisa lah dipercepat aja saya kira. Nah itu sebenarnya begitu Pak. Sebenarnya kalau ya maksud saya sih sebenarnya kalau ini Pak terpaksa sampai ini sudah ada berada di ujung tahiyat akhir. Iya, ada masjid yang tidak ada timernya, ada Pak memang. Nah, sebenarnya harus ada ini, ya apa ya, ada tenggang rasa lah ya, terutama pengurusnya. Kalau memang tidak ada timer, ya ditunggulah. Kalau cuma 1 orang, saya kira ya jangan sampai qomat lah. Kalau 1 orang mah masih bisa lah. Tapi ini kalau ada banyak orang ya
Lagi-lagi nanti apa juga ada pendapat juga, Pak kalau kau begitu terus ya nanti dia akan begitu Pak, kata gitu. Ada juga yang kayak begitu. Ya udah, boleh itu mah terserah pengurus masing-masing dah yang punya wewenang ya untuk melakukan itu. Ya, kalau bagus sih emang ada timer. Ini ada timer. Timer ini untuk menyelamatkan ya adanya suatu tenggang lah, ada tenggang rasa, toleransi di antara kita lah. Kasih waktu, apalagi itu muakkad ya, kasih waktu lah, jangan sampai kemudian ini, maksudnya kasih waktu sesuai dengan ini dong, boleh melakukan tapi lihat dong, so ini ada waktu, ini sudah ada timer, ada countdown, betul kata Pak Haji Warno, lihat dong, atau kalau pengen dapat semuanya datang lebih awal, itu yang benar, datang lebih awal, itu yang bagus tuh ya. Nah, kalau ini Pak Jiwarno yang paling nomor 1 nih, juaranya. Ya kapling. Jadi khusus ya, istimewa. Saya kira itu aja kali ya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah. Itu datangnya dari diri saya yang doif ini. Saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam kitab ini. Dan tentunya kitab ini pun juga ya belum menjadikan satu-satunya menjadi rujukan, karena banyak kitab-kitab yang lainnya. Di dalam ini saya bawa tab nih kebetulan. Di sini saya ada punya kumpulan kitab mazhab Syafi'iyah. Ini juga ada Fathul Qorib. Saya sedang buka Fathul Qorib ini. Ya, sebenarnya saya mau masuk di saat wajib itu, tapi kepanjangan nanti ini ada. Di sini ada kumpulan kitab-kitab mazhab Syafi'iyah. Ada Syafi'atun Najah, kitab Fathul Qorib, ada macam-macam di sini. Ada itu. Katus Saja, ada Yaftul Mu'in dan sebagainya. Banyak di sini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.